Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'a saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il waqti akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tuli fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya latan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hukumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat tadi ayam saya ini. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i itu ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Nah, kecuali itu dilakukan secara fauron dicontohkan nyembelih ternyata besinya kedul terus ngambil yang lain tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin seperti Pak Arifin alhamdulillah sehat jaminan mau rawuh dari ayamnya asem ini harus sebar ini orang ngapur jadi nah itu sarah bicara sampai detail itu sarah jadi ada sekian kemungkinan jadi ya jadi termasuk yang diadakan apa nah hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiarin wa nutqun bi ikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepnya ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andekan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngerimit, roh kowe wis ra wedi. Ya kan? Mau demo ya sudah enggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dokhtoh, atau kok ditekek. Misalnya sampai pakai peso tumpul, ini gini ketekek, takut kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek, nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah apalagi nganggo keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikan dok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa keris itu misalnya gitu. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat, wah itu haram, kena mesti mati dulu. Mengisen tatonan apa iya kayak algojo ayamnya jenis apa stroke ya? Jenis penakut pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung, mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya, itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu nak ketakut kadang ininya terus apa lidahnya masuk akhirnya pas disembelih ini nggak kena
Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya di ya, itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih-penyembelih ini tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rada itu penegus. Itu saya saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiyah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalam sing nggo nafas sama nggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Yang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ini. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih, itu sudah maitah ya. Iya ya. Ya makanya saya bingung ya. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada doktoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati, ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami doktoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh, takut sama nggak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut, dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan, Gus, nak disewentak, iku telalekan. Jadi telalekan itu, oh ada bicara bahasa Betawi ini. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadar wis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuh kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, ya, gemeter. Nah, kelelekan itu gampang gitu. Kelelekan itu pokoknya tadi loh, kepaku tadi. Nah, enggak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah, itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarin. Baru terus ingat diteruskan lagi, kemungkinannya sudah mati apa? Nah makanya ya, tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hinaiti. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu sono fardul masalah ya Pak Arifin, saya mengandikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C, kalau A gagal B sudah siap. Oh iya. Jadi kalau masuk surga pintu satu gak bisa itu kedua sebenarnya pergi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.